Film dibuka dengan memperlihatkan dataran gersang Australia. Sebuah kereta melintas yang di dalamnya terdapat seorang pria bernama Virgil yang sedang mengunyah makanan, dan di hadapannya terlihat seorang anak lapar menatap ke arahnya. Menghampiri anak itu, Virgil memberikan makanannya. Berhenti di stasiun sebuah kota, Virgil menunggu seorang pria yang akan membawanya ke kompleks sebuah perusahaan tambang. Lalu menuju ke sebuah minimarket, menyapa seorang pria penjaga yang tampak termenung tak menghiraukan kedatangannya. Pria itu hanya merespon ketika ia menanyakan toilet di tempat itu. Lalu Virgil menuju ke sana. Ia mendapati kehidupan kumuh dan warganya yang hidup dalam kesusahan di sebuah tempat bercuaca terik dan gersang. Ketika berada di dalam toilet, seorang pria menyapanya dari luar, yang ternyata pria itu adalah Kate, seorang yang akan membawanya ke komplek. Kemudian Virgil melanjutkan perjalanannya bersama Kate dengan sebuah mobil. Cuaca terik di sana membuatnya gerah. Virgil mencoba menghidupkan kipas mobil, namun Kate melarang tindakannya itu karena menurutnya hal itu hanya akan membuat mesin mobil menjadi semakin panas. Di perjalanan tiba-tiba saja ban mobil mereka pecah sehingga membuat perjalanan mereka terhenti, dan ketika sedang mengganti ban mereka mendapati seekor hewan menjadi kanibal karena kurangnya pasokan air dan makanan di gurun itu. Setelahnya mereka kembali melanjutkan perjalanan. Sekian lama berjalan hingga pada malam tiba mereka beristirahat, menyalakan api unggun. Mereka menghabiskan malam dengan berbincang. Saat itu Virgil menyatakan niatnya untuk pergi ke sana karena sebuah pekerjaan yang menurutnya merupakan sebuah peluang untuk merubah kehidupannya. Ketika pagi menjelang mereka melanjutkan perjalanan dan Virgil mengemudikan mobil. Melihat Kate yang saat itu sedang tidur, Virgil menyalakan kipas untuk mengurangi panas di dalam mobil. Merasakan semua baik-baik saja, ia kemudian menaikkan kecepatan kipas yang kemudian menyebabkan permasalahan pada mobil. Saat itu juga Kate terbangun mendapati kendala pada mobilnya, membuat Kate murka dan memarahi Virgil. Virgil yang menyadari kesalahannya hanya bisa terdiam dan tak ada yang bisa dilakukannya selain meminta maaf. I'm sorry. I'm sorry. Berjalan menjauh, Virgil mencari tempat untuk buang air. Dan setelahnya, ia melihat sebuah bongkahan batu besar di tanah gersang yang menarik perhatiannya. Memperhatikan batu itu dengan seksama, Virgil menyadari bahwa itu adalah sebongkah besar emas yang saat ini berada tepat di depan matanya. Hey! Lalu segera memanggil Kate, dan untuk meyakinkan temuan itu adalah emas, kemudian mereka membakarnya. Dan ketika tidak terjadi perubahan, barulah mereka meyakini bahwa itu adalah benar-benar emas. Sebuah penemuan yang membuat mereka sangat syok sekaligus berbahagia, yang tentu saja bongkahan itu akan merubah hidup mereka dalam sekejap waktu. Tak ingin berlama-lama, segera mereka mulai menggali, lalu sekuat tenaga berusaha mengeluarkan emas itu dari sana. Namun sekuat apapun mereka berusaha, emas itu sama sekali tak bergerak. Lalu mencoba menariknya dengan mobil, dan tetap saja usaha mereka tidaklah berhasil. Berulang kali mencoba, hanya memutuskan tali tanpa mengubah posisi emas sedikit pun. Ketika malam akan tiba, mereka menghentikan percobaan itu dan bersiap menyambut malam. Mereka mengumpulkan kayu untuk membuat api demi mencegah hewan buas datang kepada mereka. Berbincang bersama, Virgil mengatakan bahwa ia akan mengurungkan niatnya untuk pergi ke komplek dan akan berusaha mengeluarkan emas itu dari dalam sana. Yang mana menurutnya emas itu akan lebih berharga dibandingkan bekerja di sebuah perusahaan, dan siapapun akan setuju dengan pendapat ini. Mereka tertawa dan bergembira dengan apa yang telah mereka temukan, seperti melupakan tentang bagaimana cara untuk mengeluarkan bongkahan emas itu dari sana. Ketika mereka tersadar, barulah mereka mulai mendiskusikannya, dan saat itu Kate memberikan saran agar mereka menyewa ekskavator untuk mengangkat bongkahan itu, dengan tetap menjaga kerahasiaan temuan mereka tanpa memancing kecurigaan orang lain tentang apa yang akan mereka lakukan. Perjalanan ke kota akan memakan waktu cukup lama, dan seseorang harus tetap berada di lokasi untuk menjaga emas. Kemudian Kate menyarankan Virgil untuk pergi mencari ekskavator, sedangkan ia menunggu di sana menjaga emas.
Dengan sebuah alasan yang masuk akal bahwa Virgil tidak akan bertahan lama di lokasi karena persediaan air yang menipis dan Kate lebih berpengalaman menghadapi cuaca terik di gurun itu. Namun saran itu tidak bisa diterima oleh Virgil yang bersikeras untuk menunggu di sana dan meminta agar Kate saja yang pergi ke kota untuk menyewa ekskavator, karena ia pun sebenarnya tak mempercayai Kate untuk menjaga bongkahan emas itu. Dengan berat hati Kate menyetujui keputusan itu. Paginya Kate mempersiapkan perjalanan dengan meninggalkan sedikit makanan dan air, senter, pisau dan juga handphone untuk Virgil. Dengan impian masa depan yang cerah, Kate pergi untuk menyewa ekskavator. By the time I get back, we'll be rich as all hell. Sepeninggalnya Virgil menyiapkan dirinya, membangun tenda untuk berteduh, juga mengumpulkan kayu bakar untuk menghindari serangan hewan buas pada malam hari. Keesokan harinya, Virgil mengulangi kembali aktivitas-aktivitas sebelumnya. Ketika selesai mengambil kayu, dari kejauhan terlihat badai gurun menuju ke arahnya. Bergegas Virgil menutupi bongkahan emas itu lalu pergi menuju ke dataran tinggi. Setibanya di sana, Virgil melihat sebuah bangkai pesawat Asia terdampar di gurun itu. Lalu mendatanginya, Virgil menjadikan pesawat itu sebagai tempat berteduh dari panasnya terik matahari yang berada tepat di atas kepalanya. Cuaca ekstrim di tempat itu membuat kulitnya mulai melepuh. Kemudian Virgil mengambil beberapa bagian pesawat dan membawanya ke lokasi untuk mendirikan kembali tenda yang lebih kuat. Ketika sore tiba, Virgil keluar dari tendanya duduk di samping bongkahan emas, memikirkan sebuah cara. Kemudian ia memukuli emas dan cara itu cukup efektif. Sebongkah emas berhasil diangkatnya keluar. Tak lama kemudian Kate menghubunginya, memberikan kabar bahwa ia sedang dalam perjalanan dan cuaca ekstrim membuat mesin menjadi lebih panas, sehingga kemungkinan ia akan tiba lebih lama dari waktu yang diperkirakan. Tempat itu bagaikan neraka untuk ditinggali. Ketika siang, ia bertarung dengan cuaca, dan saat malam tiba, ia sedang berada di dalam perjuangan untuk bertahan dari hewan buas yang selalu mengawasi, menunggunya lengah dan siap untuk memangsanya. Virgil berpijak pada tanah surga di hadapannya di tengah-tengah neraka dunia. Keesokan paginya, Virgil mendapati ular berada di sana. Dengan stok makanan yang semakin menipis, ia berharap ular itu menjadi penyambung hidupnya. Virgil berniat menangkap ular itu. Lalu ia menyergapnya, namun ular itu cukup cepat baginya sehingga usahanya menjadi sia-sia. Dan sebuah petaka ketika ia menyadari sebotol air di belakangnya tumpah karena kecerobohannya sendiri. Setelahnya ia kembali ke pesawat, mengumpulkan bagian-bagian pesawat, dan saat itu dari kejauhan ia melihat seseorang berjalan di hadapannya. Virgil mencoba bersembunyi untuk menjaga kerahasiaan bongkahan emas mereka. Orang itu yang ternyata merupakan seorang wanita telah mengetahui keberadaannya, sehingga mau tak mau Virgil keluar dari persembunyiannya. Berbincang sejenak, wanita itu mengetahui kepanikan di wajah Virgil dan mencurigai bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikannya. Dari kejauhan, wanita itu melihat asap yang berasal dari tenda miliknya, lalu berjalan ke sana, yang mana hal itu membuat Virgil menjadi semakin panik. Hey! Sesampainya di tenda, wanita itu terus saja menekan Virgil untuk mengatakan perihal apa yang telah disembunyikannya, yang mana hal itu membuatnya kesal. Kemudian Virgil memukul wanita itu dengan sebatang kayu, dan pukulan itu mengakibatkan wanita itu tewas karena luka di kepalanya. Setelahnya Virgil menggali lubang, lalu mengubur tubuh wanita itu bersama dengan barang-barangnya. Namun ternyata galian itu tak cukup aman ketika ia melihat beberapa anjing gurun datang menggali dan menarik tubuh itu keluar dari sana. Lalu Virgil membawa tubuh itu jauh dari tendanya. Kemudian mengambil kayu, Virgil berniat untuk membakar tubuh wanita itu. Bagaimanapun sebagai seorang manusia, rasa sesal pasti hinggap di hatinya, membuatnya bersedih telah melakukan semua ini. Ketika pagi, Kate kembali menghubunginya, meminta maaf atas keterlambatan karena cuaca mengganggu perjalanannya. Terlihat Virgil yang mulai depresi berada di gurun itu. Tak lama kemudian sebuah truk melintas di sana. Virgil yang sekarat diambang keraguan, apakah ia akan memanggil untuk sebuah pertolongan ataukah berdiam diri demi sebongkah emas. Hingga pada akhirnya Virgil memutuskan untuk diam dan bersembunyi.
Ketika sedang mengambil kayu, di hadapannya tampak badai gurun bergerak dengan cepat menuju ke arahnya, menyapu apa saja yang dilaluinya. Virgil bergegas kembali ke tenda, bertahan dari ganasnya badai. Namun semua tampak sia-sia ketika badai itu pun menyapu semua persediaan dan kepingan-kepingan tendanya. Mencoba berlari, namun tentu saja di tengah gurun pasir tak ada tempat bersembunyi baginya. Dan ketika itu, sebatang kayu menancap di perutnya membuatnya pingsan tak sadarkan diri. Ketika terbangun, Virgil berusaha mencari dan mendapatkan kembali persediaan air dan makanannya. Namun semuanya telah hilang tersapu badai, tertimbun pasir entah di mana. Tak ada yang tersisa selain bongkahan emas yang berada di sampingnya. Setelahnya Virgil mencabut batang kayu yang menancap di perutnya dan menahan rasa sakit. Virgil mengobati luka di perutnya, menghentikan darah yang terus mengalir dengan sebuah logam panas, membuatnya semakin lemah. Dan ketika terbangun, samar-samar ia melihat seorang wanita dengan paras yang sama dengan wanita sebelumnya berada di hadapan Virgil dengan busur panah di tangannya. Memberinya minum, sedikit membasahi tenggorokannya yang saat itu telah kering. Berkata-kata seakan ia mengerti keadaan Virgil yang saat ini sedang sekarat, yang mana perkataan wanita itu membawanya semakin larut ke dalam ilusi, membuatnya ragu akan kebenaran sosok yang berada di hadapannya. Dengan keadaan yang lemah, perlahan Virgil berusaha mendekati bongkahan emas. Tak lama kemudian terdengar suara dering telepon dari balik pasir. Dengan segera Virgil meraihnya dan berbicara dengan Kate yang saat itu mengatakan bahwa saat ini ia sudah berada tak jauh dari sana, meminta Virgil untuk bertahan sebentar lagi dan tidak membiarkan siapapun untuk mendekati lokasi. Let me fix you some food. Setelah itu kembali si wanita menyapanya, menawarkannya untuk minum. Namun Virgil menolaknya karena mengira bahwa Kate akan tiba sebentar lagi. Sebelum pergi, ia menanyakan keberadaan adik perempuannya kepada Virgil, yang kemudian Virgil mengatakan bahwa ia tak mengetahui keberadaannya, sehingga diketahui bahwa wanita itu adalah saudara dari wanita sebelumnya yang telah dihabisi oleh Virgil. Di langit tampak burung pemakan bangkai sudah berkeliling di atasnya. Virgil yang sekarat saat itu membakar kayu di sekeliling untuk bertahan dari serangan hewan buas. Dan ketika api hampir padam, hewan-hewan itu pun mulai mendekatinya. Dengan keadaan yang lemah, Virgil mencoba menghubungi Kate yang belum juga tiba di sana. Yang ternyata Kate sebenarnya sudah berada di atas bukit sedang mengawasinya, dengan sengaja tak ingin menolong dan membiarkan hewan-hewan itu memangsanya. Virgil hanya pasrah merasakan betapa pedih tubuhnya tercabik-cabik di bawah terik matahari gurun pasir. Sepintas ia melihat sebuah kertas yang merupakan alasan terkait tujuannya datang ke tempat ini. Kate kemudian turun dari bukit ketika mengetahui bahwa Virgil telah tewas. Dengan ekskavator bersamanya, Kate siap mengangkat bongkahan emas itu dan menikmatinya seorang diri. Turun dari mobil, tiba-tiba sebuah anak panah melesat kencang menancap di dadanya. Dan Kate pun tewas di samping Virgil yang telah dikhianatinya. Mereka berdua pun tewas demi sebongkah emas di tangan seorang wanita yang telah mengetahui rahasia itu ketika Virgil sedang menelpon. Dan film pun berakhir. Goal adalah